Assalamualaikum, Beres. Selamat datang kembali di sebuah negara yang pemimpinnya begitu perhatian kepada warganya sampai beliau mengatur sampai detail-detail kecil makan siang dari warganya dan bentuk atap dari warganya. Selamat datang di Indonesia yang agak mirip Korea Utara. Tetapi walaupun pemimpinnya sekarang sangat perhatian kepada warganya, kita mengetahui bahwa dalam 2 pekan terakhir ini warga dihebohkan dengan begitu banyak indikasi-indikasi penyelewengan dana dari program unggulan pemerintah, yaitu makan bergizi gratis. Salah satu yang kemudian menjadi viral, saya sebutkan diantaranya adalah pembelian puluhan ribu motor listrik dari sebuah perusahaan tidak dikenal seharga 1,2 triliun rupiah. Ini saya pikir adalah sebuah indikasi besar adanya kecurangan, adanya manipulasi, adanya korupsi. Beberapa yang bisa kita telah, yang satu itu adalah bahwa pengadaan motor listrik ini yang dilakukan oleh MBG, tukang MBG itu sama sekali tidak berkoordinasi dengan bendahara negara, yaitu Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita. Jadi bayangkan saja Baraya, ada anggaran yang begitu besarnya keluar, tetapi Pak Purbaya tidak mengetahui ini. Bahkan bukan hanya tidak mengetahui, setelah beliau ditanya, dikonfirmasi, beliau bilang beliau itu tidak setuju dengan ini. Jadi beberapa tahun yang lalu ada usulan seperti ini, kemudian Pak Purbaya menolak dan setelah itu beritanya hilang. Tiba-tiba muncul ke masyarakat, masyarakat lebih dulu tahu sebelum menterinya tahu, sebelum bendahara negaranya tahu. Padahal anggaran yang digelontorkan itu luar biasa besar. Pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu, saya akan double cek lagi. Harusnya sama treatmentnya. Sebenarnya nggak boleh Pak ya? Enggak kan, bukan nggak boleh. Kita nggak tahu program seperti apa. Tapi yang harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan udah untung cukup, ya mereka juga dari sana harusnya. Tapi saya akan double cek lagi. Tapi tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Enggak Pak, udah confirm pada ada. Ini adalah kejanggalan yang pertama yang patut dan wajib untuk diusut. Kemudian yang kedua, pengadaan motor listrik ini juga ternyata tidak ngobrol sama DPR kita. Jadi DPR, saya akan panggil kalau begitu, karena ternyata mereka juga tidak tahu. Ya bukan berarti semua hal memang harus didiskusikan dengan DPR, kan pemerintah juga punya otoritas gitu. Cuman maksudnya ini anggarannya gede loh. Kalau Kementerian Keuangan tidak tahu, DPR juga tidak tahu. Lalu selama ini yang jalankan itu siapa gitu? Dan apakah benar-benar otonomi gitu? Itu pertanyaan, itu kejanggalan yang kedua. Kemudian kejanggalan yang berikutnya terkait dengan motornya. Nama motornya itu Emo. Emo ini hak patennya itu baru terdaftar 17 Oktober tahun 2025, tetapi MBG sudah membelinya, sudah ada transaksinya itu sejak 14 Oktober tahun 2025. Nah, ini luar biasa janggal Baraya. Jadi perusahaan ini ada hak patennya tanggal 17, tetapi sudah ada transaksi jual beli dengan MBG itu tanggal 14. Artinya apa? Artinya MBG membeli motor listrik dari perusahaan ilegal dan tidak dikenal. Perusahaan yang tidak terdaftar. Untuk level ukuran sebuah negara, apalagi anggarannya triliunan rupiah, ditambah lagi tidak diketahui oleh bendahara negara sekalipun, dan kemudian motor itu didapatkan dari sebuah perusahaan yang tidak dikenal, yang hak patennya pun belum ada sewaktu transaksi jual beli. Ini bagi saya sih sudah menjadi indikasi yang sangat-sangat kuat bahwa di sini tuh ada penyelewengan, ada korupsi. Gak mungkin enggak, atau setidaknya saya gak punya sebuah skema yang bisa saya bayangkan di mana di sini tuh tidak ada korupsinya. Kalau begini, kalau Baraya menemukan ada skemanya silahkan gitu ya. Kemudian yang kejanggalan berikutnya, ternyata perusahaan yang dimaksud itu bahkan memalsukan alamat dealernya. Jadi mereka itu mewartakan bahwa kami sudah punya 50 dealer di Indonesia, pas dicek satu-satu itu kosong atau tidak ada, atau dealer dari perusahaan motor yang lain, misalkan Kaisar Motor gitu. Itu dicek tuh ada.
tapi bukan perusahaan yang dimaksud. Dan kalau dicek-cek lagi, ternyata ada yang coming soon. Dealernya masih belum ada, masih belum jadi, masih kosong. Jadi kalau dealernya kosong dan bahkan memalsukan alamat, tapi setahun yang lalu sudah ada transaksi atau setengah tahun yang lalu sudah ada transaksi, ini benar-benar janggal luar biasa Baraya, janggal. Coba, makanya ini KPK berani enggak ya untuk turun? Kalau KPK nggak berani turun, saya akan ragukan kredibilitas KPK hari ini gitu. Makanya ini kan sebenarnya mencurigakan. Saya nggak menuduh ya, cuman dalam benak saya nggak punya sebuah skema pikiran di mana ada transaksi yang dilakukan oleh negara, badan lembaga negara gitu ya, tapi terhadap sebuah perusahaan yang tidak dikenal, bahkan perusahaannya belum ada, bahkan perusahaannya memalsukan alamat dealernya gitu. Itu kejanggalan yang berikutnya. Kemudian yang lebih anehnya lagi itu adalah motor yang disebut-sebut dibeli sama tukang MBG itu ternyata persis sama, gak ada bedanya dengan motor Cina yang mereknya adalah Tijo Okla Otomotif. Nah, jadi motornya itu kan adalah motor Emo JVH Max. Itu ternyata sama persis dengan Tizo Okla Otomotif. Persis sama, gak ada bedanya. Jadi kayaknya walaupun ini diklaim ini buatan lokal. Ini sempat ada klaim dari pemerintah ya, dari MBG ya, bahwa ini menghidupkan industri lokal. Kata belinya dari lokal gitu ya, ngerakitnya dari lokal. Ternyata ini ngerakitnya nggak lokal. Jadi ada kebohongan di sini. Ternyata kayaknya sih berasal dari Cina karena semuanya persis sama. Dan yang lebih anehnya lagi adalah ada indikasi kebohongan berikutnya, di mana di Cina harganya cuma 37 juta rupiah per unit. Sedangkan yang MBG itu diklaim harganya 47 juta rupiah per unit. Jadi ada indikasi juga yang keanehan di sini gitu ya. Kemudian indikasi yang anehnya berikutnya itu adalah bahwa motor ini tuh kayaknya gak spek untuk perjalanan jauh. Karena baterainya kekecilan, sedangkan mesinnya kegedean, yang menyebabkan di atas kertas teorinya bisa menempuh perjalanan hanya 70 km saja. Nah, kalau motor listrik ini setahu saya, kalau motor listrik tulisannya 70 km itu sebenarnya kurang dari itu, karena kalau dinaikin kemudian apalagi dibawa MBG segala rupa ke bagasinya itu pasti mungkin hanya 40-50 km saja. Dan kalau klaim pemerintah bahwa motor ini akan dibutuhkan untuk bebelesekan masuk ke daerah-daerah terpencil, ini gak mungkin Baraya, udah gak mungkin lagi bisa dipakai motor ini tuh, gak mungkin. Begitu. Nah, ini adalah sejumlah kejanggalan dari motornya doang. Saya tidak menemukan ini secara eksklusif. Saya tidak mencari informasi ini dari orang dalam, dari informasi A1 dan sebagainya. Ini adalah berita viral yang beredar di mana-mana. Jadi, saya ingin bertanya, apakah Pak Prabowo Subianto mengetahui berita viral ini atau tidak? Tapi itu baru yang pertama. Kemudian anggaran berikutnya yang cukup aneh itu adalah anggaran pembelian komputer dan perangkat keras seharga 830 miliar rupiah. Nah, salah satu yang paling membuat pusing itu adalah pemerintah atau dalam hal ini MBG itu juga tidak menyertakan Kementerian Keuangan. Lagi-lagi Pak Purbaya gak diajakin ngobrol soal ini gitu. Jadi dulu sempat Pak Purbaya, tolong ini ACC, kita mau beli ini. Kemudian Pak Purbaya menolaknya. Kemudian setelah itu beritanya hilang dan sekarang tiba-tiba muncul. Artinya apa? Ini bukan hanya tanpa persetujuan dari Kementerian Keuangan, tapi ini bahkan tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini lagi-lagi bertanya-tanya. Jadi Menteri Keuangan nggak tahu, DPR nggak tahu, tiba-tiba MBG begitu otoriternya sampai mengeluarkan anggaran hampir 1 triliun rupiah hanya untuk beli tab, komputer dan perangkat-perangkat keras yang lainnya. Nah, yang lucu berikutnya lagi itu adalah salah satu item yang dibelinya itu adalah Samsung Galaxy Tab Active 5. PP ya, 5 yang harganya itu mencapai 508 miliar rupiah. Kalau dihitung persatuan itu
17,9 juta rupiah. Harga satu tabnya. Padahal kalau kita cek, Baraya bisa cek langsung sekarang ya di Shopee, di Tokopedia, di macam mana gitu ya. Samsung Galaxy Tab aktif itu harganya sebenarnya di pasaran itu hanya 8 sampai 9 juta rupiah saja. Nah, Baraya silakan cek, kalau nggak percaya silakan cek. Tetapi anggaran yang diminta oleh MBG untuk satu tab Galaxy-nya itu adalah 17,9 juta rupiah. Artinya harganya 2 kali lipat daripada harga pasar. Nah, ini silahkan tolong dicek ya, apakah ini benar atau tidak. Yang jelas, ini beritanya sudah beredar di mana-mana. Tukang MBG dan Pak Prabowo Subianto wajib menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pasalnya, MBG itu mengambil jatah dari banyak sekali bidang, banyak sekali kementerian, banyak sekali jatah untuk rakyat, itu dialihkan untuk MBG. Alasannya adalah efisiensi. Semuanya diambil demi efisiensi, tapi di MBG-nya itu pemborosannya luar biasa. Kemudian kejanggalan berikutnya, tab itu nanti akan diberikan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang adalah ASN. Nanti akan diangkat jadi ASN, jadi PNS begitu ya. Ini sangat miris mengingat guru-guru di Indonesia, bahkan yang sudah P3K, itu diduga akan dipecat ribuan jumlahnya. Ribuan guru P3K di Indonesia OTW dipecat akibat efisiensi. Agar apa? Agar uangnya bisa diberikan kepada kader-kader MBG di seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman saya tuh guru semuanya di sini dan mereka tuh merasa benar-benar dilecehkan, Baraya. Sangat dilecehkan. Karena upaya mereka mencerdaskan bangsa itu tidak diperhatikan sama sekali dan dipermalukan. Dalam hal ini dihinakan. Mereka yang sudah begitu lamanya bekerja diabaikan, yang sudah dapat status P3K mau dipecat demi efisiensi untuk memberikan jatahnya kepada tukang MBG. Ya, itulah. Kemudian anggaran berikutnya yang anehnya itu adalah beli baju. Baju MBG ya, ada PHD, ada PDL gitu ya, ada sepatu, ada kaos kaki dan sebagainya. Itu totalnya 622 miliar rupiah. Dan di sini juga banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya. Di antaranya adalah pembelian kaos kaki yang harganya hampir 7 miliar rupiah. Dan hitungan satuannya dari kaos kaki itu adalah 100.000 rupiah. Jadi kalau Baraya ke tukang dagang gitu ya, ada beli kaos kaki Messi gitu ya, kaos kaki Messi ditambah dengan celananya, ditambah dengan atribut dan sebagainya, itu butuh baru dapat 100.000 gitu. Nah itu tuh yang ada SNI-nya gitu. Nah ini SNI-nya nggak ada, apa-apanya nggak ada mereknya Baraya. Si kaos kakinya itu nggak ada mereknya, nggak ada SNI-nya, nggak ada apa-apanya, tapi harganya 100.000 rupiah kaos kaki. Oke, kita berhenti dulu Baraya. Saya tidak akan mewartakan apa yang saya tahu terkait dengan MBG, tapi saya mewartakan tentang sesuatu yang sudah viral di masyarakat. Kita semua sudah mengetahui, dan sepanjang video ini dari tadi saya hanya mewartakan apa yang sudah disampaikan oleh media. Yang jadi titik tekan di sini itu adalah sebenarnya pertanyaan saya gitu, sebenarnya sedendam apa Pak Prabowo Subianto itu kepada rakyat Indonesia? Maksudnya beliau mengambil anggaran yang sangat besar, memotong dari anggaran pendidikan untuk guru-guru, memotong anggaran kesehatan untuk orang tua kita membutuhkan subsidi kesehatan, dan banyak sekali dipotongin semuanya, termasuk juga tunjangan-tunjangan daerah yang menyebabkan pajak di sejumlah daerah itu naik ratusan %. Dipotong semuanya demi MBG, kemudian setelah jadi MBG itu ada pemborosan dan indikasi korupsi yang terjadi besar-besaran. Ini saya pikir sih sebenarnya sangat-sangat keterlaluan. Dalam hal ini saya pengen mengajukan pertanyaan yang jawabannya bagaimanapun itu pasti akan mengerikan. Apakah Pak Prabowo Subianto tahu akan adanya celah korupsi yang semegah ini, sebesar ini, seterang-terangan ini, setajam ini? Apakah tahu atau tidak? Kalau tidak tahu, sama seperti yang banyak diisukan bahwa Pak Prabowo tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di masyarakat, karena dihalangi oleh barrier yang sangat tinggi dan sangat besar,
katakanlah seperti itu, maka Pak Prabowo sangat tidak layak menjadi seorang presiden. Karena bagaimanapun beliau yang mengeluarkan kebijakan ini, beliau yang memaksakan kegiatan ini, dan kemudian tidak berkoordinasi dengan bahkan perwakilan rakyat sekalipun, beliau tidak bekerja sama dan tidak berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sama sekali. Setelah itu, kemudian beliau tidak tahu apa-apa yang terjadi di lapangan. Kalau memang Pak Prabowo tidak mengetahui ini, itu keterlaluan. Sebaliknya, kalau Pak Prabowo mengetahui ini, tetapi terus melanjutkan, ini lebih keterlaluan lagi. Ini anggarannya sudah jelas, Pak. Kita tuh ngambil motor dari perusahaan ilegal, dari perusahaan yang tidak kelihatan, dari pendataan yang sama sekali tidak jelas. Itu sudah diwartakan, sudah ditunjukkan, sudah diperlihatkan. Tapi masih lanjut juga. Pak, tolong Bapak tuh sedendam apa kepada rakyat Indonesia? Pak Prabowo itu sebenci apa pada rakyat Indonesia? Sampai uang-uang kami, jatah-jatah untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya diambil semuanya. Kemudian untuk bancakan kelompok Bapak saja, bancakan teman-teman Bapak saja, dan di sana kemudian ada begitu banyak celah-celah korupsi yang indikasinya itu udah segede gaban, yang udah mustahil lagi bisa ditutupi dan kelihatan sama semua orang. Pak, jadi tolonglah, kenapa harus seperti ini gitu? Kenapa tuh kami tuh rakyat Indonesia tuh harus bernasib buruk seperti ini? Ini videonya pendek saja Baraya, jadi ya sudah, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.